Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan minggu ke-6 dengan tema produksi pangan berkelanjutan, atau ini juga terkait dengan produksi pertanian berkelanjutan ya, tapi pada tataran empirisnya, gitu ya. Saya pakai terminologi pangan di sini, tentu dalam artian luas ya. Pada intinya, produksi berkelanjutan itu adalah aktivitas bagaimana kita mengkolaborate input untuk menghasilkan output dengan memperhatikan aliran antar sistem produksi ya. Jadi landasan optimasi untuk keuntungan maksimum ya, itu memperhitungkan nilai tambah dan juga upaya meminimalkan limbahnya ya. Jadi kalau pendekatan aktivitas pertanian konvensional, kita hanya terkait dengan bagaimana peningkatan atau maksimisasi income, nilai tambah ya, dan serapan tenaga kerja. Belum memperhitungkan atau mengconsiderate alokasi untuk biaya lingkungan ya. Di sini bahwa produksi limbah, ada limbah itu perlu dilakukan upaya untuk meminimumkan kontaminasi terhadap lingkungan ya. Jadi termasuk di dalamnya juga pengeluaran untuk input-input dalam meminimalkan ekses dari aktivitas pertanian ya. Ini kalau secara matematis fungsi maksimisasi keuntungannya itu dengan maksimum Z ya. Ini fungsi matematisnya. Anda bisa buat formulasi untuk mencapai kondisi produksi berkelanjutan yang telah memperhitungkan biaya sosial lingkungan. Nah, bila kita menilik ke pertanian konvensional, kita tahu ya bahwa input intake dari agrochemical industries yang digunakan untuk peningkatan produktivitas itu menimbulkan selain biaya tinggi, tidak efisien ya, kemudian itu juga mengerucut pada pengelolaan monokultur ya, bersifat subsektor ya, tidak mandiri dan sangat tergantung pada input luar. Ini menyebabkan pergeseran ya, lahan-lahan pertanian itu mulai merambah ke area perbukitan dan daerah-daerah konservasi alam ya. Nah, tekanan penduduk ini menyebabkan konversi lahan, alih fungsi lahan ya menjadi untuk aktivitas pertanian dan pemukiman serta peruntukan lain ya. Nah, kondisi ini menyebabkan degradasi lingkungan ya, ada gangguan teknologi, pergeseran lahan atau konversi lahan pertanian, lahan yang sifatnya konservasi atau yang punya fungsi untuk melindungi, dia menjadi lahan budidaya yang banyak menggunakan input agrochemical ya, atau peruntukan lain seperti pemukiman, industri dan lain sebagainya. Nah, tentu perlu diperhitungkan bagaimana pertanian berkelanjutan mampu meminimumkan ekses dampak dari aktivitas pertanian yang indigenous tadi ya. Nah, di sini kita bisa telusur bagaimana produksi aktivitas farming dalam memproduksi tanaman ya. Untuk produksi pangan kita orientasinya adalah pasar ya, kita memproduksi apa-apa atau komoditas apa yang memang memiliki pasar supaya nilai ekonominya tinggi ya. Nah, kita juga sudah memperhitungkan ekses limbahnya ya, yang akan diupayakan kembali lagi untuk aktivitas produksi tanaman atau produksi pertaniannya. Jadi sistem pertanian berkelanjutan itu memperhitungkan minimize effort ya dari limbah-limbah pertanian dan menjaga proses produksi itu meminimalkan input intake dari agrochemical ya. Ini bisa untuk semua aktivitas produksi hayati, komoditas-komoditas pertanian ya. Nah, ada 5 prasyarat pertanian berkelanjutan bisa berlangsung ya. Yang pertama ya, melakukan upaya untuk menjaga kualitas lahan tanah ya, memastikan lapisan topsoilnya tidak tergerus ya. Kemudian memastikan sumber daya airnya tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan tanaman ya.
termasuk di dalamnya adalah pemilihan varietas yang hemat air ya, kemudian menjaga integritas biologis dan ekologis ya melalui berbagai upaya pengelolaan sumber daya genetik, siklus hara, pengelolaan hama atau organisme pengganggu secara berkelanjutan ya, kemudian juga menguntungkan secara ekonomis dan memenuhi ekspektasi sosial, menjaga norma budaya seperti memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. Nah, cirinya memastikan pola produksi, memperhatikan rotasi tanaman ya, misalnya di sini tanaman pangan, tanaman kacang-kacangan, kemudian juga dengan pemberaan ya, memastikan manajemen nutrisi lahan, pemberian pupuk kandang, composting, limbah pertanian, biomasa pertanian ya, mengikut sertakan juga produksi ternak untuk melalui pakan hijauan dan juga sebagai produsen pupuk kandang ya, kemudian pengelolaan organisme pengganggu ya, baik sifatnya serangga dari hewan-hewan pengganggu maupun dari gulma ya, melalui biological control dengan pesticide treatmentnya utamanya hayati ya, kemudian untuk wet controlnya dengan olah tanah, kemudian juga selektif herbicide kalau bisa herbisida hayati. Komponennya apa saja? Mulai dari tadi rotation cropping ya, kemudian kita menggunakan inovatif cropping system, pengelolaan kesuburan lahan tanah, ada integrated pest management ya, ada conservation tillage, olah tanah konservasi, ada feed crop management ya, ada animal rules, keberadaan hewan atau hewan ternak utamanya ya, untuk memastikan bagaimana bioteknologi dan crop breeding itu memastikan berbagai upaya sistem pertanian berkelanjutan saling bersinergi ya. Nah, kita bisa bandingkan di sini bagaimana kondisi pertanian yang berlangsung dalam kondisi industri dengan yang memperhatikan kondisi biologis ya, modeling biologis ya. Bagaimana secara industri itu membutuhkan padat tenaga energi ya. Kalau ini information intensive, linear proses, kalau ini memperhatikan cyclical proses biologisnya, kemudian ini menganggap farming itu sebagai factory, industri, kalau kita biological model, kita memperhatikan farming itu sebagai satu kesatuan ekosistem ya. Kemudian juga enterprise integration ya, kalau mereka separasi, spesialisasi, monokultur ya, lihat monokultur. Kemudian memastikan low value products di sini, higher value yang lebih tinggi ya. Ini kita pilihan komoditasnya ya. Kemudian multi use equipment, jadi peralatan yang digunakan bisa digunakan untuk multi purpose ya. Kalau di sana tertentu sehingga padat modal untuk peralatan pertaniannya. Passive marketing, kalau di sini active marketing ya. Kemudian beberapa manfaat dari pertanian berkelanjutan mulai dari sumber energi utamanya ya, radiasi sumber utama energi. Ini sebagai katalis untuk konversi energi fosil. Ya, di sini ada internal soil, ada external hydroponic medium. Ini ada dua hal yang dikomparasikan dalam penggunaan air ya. Kita mengutamakan air hujan dan juga bisa dalam sistem irigasi. Sementara kalau yang external hydroponic medium ini sistem distribusi air terpusat, bendungan, waduk, jaringan ya. Kemudian pengelolaan nitrogennya dihimpun dari udara dan didaur ulang. Kalau ini mengandalkan pupuk buatan, N-nya, urea misalnya ya. Kemudian mineralnya dilepas dari cadangan tanah yang didaur ulang. Kalau ini ditambang, diolah, diimpor. Wet and pest controlnya untuk organisme pengganggunya kita menggunakan pendekatan biologis dan mekanis. Kalau secara hidroponik ini menggunakan pesticide atau chemical material ya. Kemudian sebagian dari energi dihasilkan dari on farm. Kalau ini menggunakan bahan bakar fosil, jadi listrik gitu-gitu ya. Karena menggunakan sistem aerasi dan distribusi nutrien menggunakan sumber daya listrik ya. Kemudian seed-nya sebagian dihasilkan dari on farm, kalau ini seluruhnya dibeli. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini oleh petani dan masyarakat produsen, kalau ini sebagian dilakukan oleh
kebutuhan sarana produksi ya, jadi tidak independen ya. Kemudian animalsnya disesuaikan dengan sinergis on farm. Nah, ini produksi pakan di tempat lain yang terpisah, segregation ya. Ada cropping system, rotasi dan diversitas yang sangat diutamakan. Kalau yang sistem hidroponik ini monocropping ya. Varietasnya tahan dan terhadap keterbatasan air dan kesuburan tanah, pilihan ya, hemat air, memerlukan input yang banyak. Tenaga kerjanya, sebagian besar tenaga kerja dilakukan oleh rumah tangga. Kalau ini dengan tenaga kerja upahan yang bertempat tinggal di luar on farm ya, bisa saja di dalam on farm. Capitalnya ya, sumber awalnya dari rumah tangga dan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Sementara ini sumber awalnya dari pinjaman kredit yang tentu ada biaya modal bunganya ya. Nah, ini sistem pertanian berkelanjutannya meliputi apa ya? Jadi kita kenal pertemuan nanti yang akan datang itu terkait dengan praktik soil atau soil conservation and water ya. Nah, ini adalah praktik-praktik aktivitas dalam pertanian berkelanjutan menggunakan olah tanah minimum atau tanpa olah tanah (TOT), menggunakan mulsa hidup ya, seperti contohnya legume cover crop penutup tanah, kemudian menggunakan sistem pertanaman lorong ya atau agroforestry kombinasi dengan tanaman tegakan. Bisa juga supplying mulch menggunakan pemulsaan untuk menekan erosi dan juga melindungi biota tanah ya, utamanya underground biodiversity. Kemudian fiksasi N, penambatan nitrogen dari udara ya, yang bisa menjadi sumber daur ulang unsur hara. Kemudian juga meminimalisasikan following pemberdayaan tanah, integrasi tanaman pangan, pepohonan, ternak ya, dan apalagi nanti Anda bisa telusur. Nah, pola tanam dan biodiversitas dalam pertanian berkelanjutan itu kita memastikan terjadinya peningkatan biodiversitas dengan aneka pola tanam, kombinasi aneka pola tanam. Ada intercropping, crop rotasi, rotasi tanaman, menggunakan tanaman penutup, kemudian juga multi-space grazing ya, ini sebagai pengendali hayati ya. Tapi kalau terjadi pilihan usaha tani atau pertanian yang konvensional, dia pilihannya monocropping dengan olah tanah intensif menggunakan mesin-mesin olah tanah, traktor, hand traktor dan sebagainya ya. Kemudian juga menggunakan herbicide untuk meminimalkan gulma ya, dan insektisida untuk serangan hama ya. Ini kita bisa lihat bahwa aktivitas pertanian berkelanjutan itu meningkatkan biodiversitas hayati ya, baik flora maupun fauna ya. Ini aktivitas pengolahan lahan juga menjadi salah satu penentu bagaimana aktivitas praktik berkelanjutan berlangsung secara pada on farm ya. Jadi ini kita tujuannya sih untuk mencampur mengemburkan tanah ya. Mengendalikan tanaman pengganggu, juga mencampur sisa tanaman. Anda lihat sisa-sisa serasah tanaman jagung sebelumnya ya. Juga menciptakan kondisi tanah untuk pertumbuhan akar yang ideal ya. Di sini kita kenal ada olah tanah konservasi. Persiapan lahannya menyisakan sisa tanaman di atas permukaan tanah sebagai mulsa, penahan erosi dan penguapan tanah. Ini menghemat tenaga dan waktu karena tidak intensif mengolah lahannya ya. Kemudian juga menjaga kandungan biodiversitas organisme dan air tanah. Nah, bagaimana dengan lapisan olah tanah yang di lahan basah ya? Ini metannya tinggi ya. Kalau Anda tahu, kalau metan itu salah satu kontaminan yang menyebabkan global climate changing ya. Ini boros air seperti ini ya. Ini pola penggunaan lahan basah. Nanti Anda bisa cermati olah tanah tanpa olah tanah atau olah tanah konservasi dengan pola-pola pengolahan lahan lainnya. Kalau untuk yang lahan kering ini kita bedakan untuk tanaman annual ya, tahunan dan musiman perennial. Tentu perlu diperhatikan pada topografi yang miring atau slope kemiringannya berbukit, kemudian berarti peralatan yang digunakan ya, aktivitas-aktivitas ini akan mempengaruhi struktur tanah. Ya. Media yang bukan tanah, banyak aktivitas usaha tani atau bisnis yang menggunakan
tumbuh kembang tanpa tanah medianya ya. Ini contohnya hidroponik ini sudah berkembang dari abad 16 ya. Kebun tergantung di Babilonia, kebun terapung di Aztec. Ini bahkan merupakan peradaban zaman prasejarah yang ditemukan ya. Tahun 1860 ini ada ilmuwan yang menemukan bagaimana pelarutan tanaman, pelarutan nutrisi untuk tanaman ya. Kemudian dicoba berbagai formula larutan nutrisi yang kemudian berkembang menjadi sistem hidroponik ya. Nah, ini biasanya medianya bukan tanah tapi air menggunakan nutrisi ya. Semakin kecil media ukuran partikelnya dan semakin luas permukaannya, maka akan semakin tinggi kemampuan menahan airnya. Kemudian ini adalah bagaimana intensitas yang berbeda dari budidaya yang menggunakan media tanah dan yang non tanah ya. Anda lihat di sini tetap saja masih menggunakan pupuk ya, nutriennya. Kalau dilihat potensi hasilnya lebih tinggi ya. Namun karena tadi ada chemical nutrients yang digunakan cenderung kurang atau tidak ramah lingkungan ya. Jadi kelemahan dari hidroponik ini adalah pada awal usaha itu butuh capital cost-nya sangat tinggi untuk investasinya ya, dan juga kerentanan atau ketahanan terhadap serangan penyakit fusarium. Nah, itu juga akan menyebar dengan cepat melalui sistem hidroponiknya ya, dan itu bisa sangat merugikan. Kemudian di antara hal yang merugikan itu adalah capital cost and complexity. Ada kompleksitas ya atau kerumitan yang lebih tinggi dari operasi produksi hidroponik ya. Selain juga kompleksitas serangan organisme pengganggunya. Namun keuntungannya ya dibanding dengan budidaya menggunakan tanah ya, penggunaan nutrisinya itu efisien ya. Kemudian juga penggunaan lahannya lebih hemat ya karena sangat efisien. Terus menggunakan kalkulasi dengan jelas untuk penentuan efisiensi penggunaan air dan nutrisi pupuknya ya. Itu adalah salah satu. Yang utama adalah meningkatkan produksi per hektar, jadi produktivitasnya jauh lebih tinggi. Kurang lebih itu ini tadinya question words untuk Anda, bagaimana dengan teknologi yang diterapkan dalam produksi pertanian tanaman pangan yang ada di sekeliling Anda ya. Anda lihat di sini, telusuri praktik berkelanjutan pada usaha tani padi dan jagung di wilayah Anda. Uraikan potret kondisinya. Apakah ada praktik berkelanjutan pada usaha tani dengan integrasi tanaman dan ternak di wilayah Anda? Ceritakan kondisinya. Kemudian Anda pun telusur untuk situasi integrasi komoditas perikanan dan peternakan. Potret kondisinya ceritakan ya. Telusuri masalah dan hambatan dari penerapan praktik ketiga kombinasi sistem pertanian yang ada di lingkungan Anda ya. Uraikan masalah dan hambatan yang dihadapi. Identifikasi kunci-kunci solusi masalah. Kemudian identifikasi tokoh dan kelembagaan kunci yang menjadi penentu keberhasilan penerapan prinsip berkelanjutan. Nah, silakan simpulkan ya. Itu kurang lebih pertemuan kita terkait dengan produksi pangan berkelanjutan dan praktik-praktik yang secara empiris dilakukan oleh masyarakat pada tataran rumah tangga petani. Terima kasih untuk hari ini. Dengan demikian pertemuan topik produksi pangan berkelanjutan berakhir. Penugasan dan diskusi kita bisa teruskan di line WAG kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.